punya shield aktif untuk dia bertahan hidup. Dan gak bisa juga untuk dari sisi Chrono Dash-nya. Gak ada true damage. Gak ada true damage. Gak ada damage yang besar. Cassius, dia membawakan sesuatu yang berbeda untuk hari ini. Yes, dan ini dia. Yang satu berada di puncak klasemen, yang satu berada di bottom klasemen. Tapi di MPL Indonesia peringkat tiada arti karena bukti dari pertandingan hari ini adalah sesungguhnya Soul MPL Indonesia. Mana tepuk tangannya? Let's go menuju ke lane of down. Wow, yang satu berada di pucuk, yang satu berada di bawah dasar klasemen. Jadi tentunya kita doakan yang terbaik karena ini match yang penting untuk keduanya. Dewa mereka butuh keluar dari red zone, sementara Bigetron cuma butuh satu, Ki. Oke, first blood by Gary. Lihat di sana, masuk terlalu dalam, tapi tampaknya Ki harus tumbang. Terlalu jauh mainnya, Ki. Iya, dan dia mau purify juga kan. Jadinya Iya. kalau misalkan dia bermain dengan Soul Bloom di early game, ketika dia nggak punya skill escape dengan menggunakan Guided Wing, otomatis bakal berat banget. Dan ini dia Guided Wing di level yang pertama, membuat Ki kayak harus terpicu untuk purify. Dan itu bakal rugi banget karena dia yang pertama nggak punya damage, karena Soul Bloomnya dia nggak ada, baru ada sekarang. Dan kalau misalkan tanpa flicker, ya udah dia nggak punya escape ability apa-apa. Ya, dan Moreno. Emang harus agak sedikit bersabar melakukan clear di Remit, tapi what? 1v1? Oke, ini dia. di arah top lane dari Eman kali ini memancing Watt, harus flicker ke arah belakang, dua source skill yang telah keluar. Tapi ingat, kasusnya ini terjadi di saat kondisi dari Watt berada di level 3, bukan level 4. Itu kasus yang berbeda loh. Oke, Awat! Ada yang tidak bisa dikeluarkan, banget satu poin didapatkan langsung dengan sangat instan. Matilda Airlines save the day untuk Wah. Super Cat. Sepertinya memang sempat ditahan ya recall-nya sama Eman. Sempat digagalkan, tapi Gary Oh, Gary kali ini melihat Eman, tapi untungnya Ki dengan sangat sigap melakukan penjemputan. Oh, ini penjaga river jatuhnya nih untuk Ki. Dia benar-benar nyelamatin Super Ken dan juga Eman di waktu yang bersamaan. Thanks to Conclusive Blast, karena lagi dan lagi untuk early game. Sebagai tanker jungler, Conclusive Blast jadi damage tambahan. ya, jadi setidaknya masih ada poke damage ya, B ya, yang dibawakan juga. Aha. Tapi Moreno sudah mulai menzoning pemain dari Dewa. Dan 4 pemain sudah mulai terlihat sepertinya. Ki akan lagi-lagi ngebuka map yang cukup terang. Karena mereka ingin team fight terlebih dahulu. Dixon menangkap penalti zone dengan 3 orang, tapi masih ada di depan sana dengan para retribution. Berhasil dapatkan Super Ken. Ini mereka saatnya genderang perang untuk maju karena terlalu banyak shield dan terlalu banyak power di tangan dari Bigetron. Super Ken sempat coba untuk melakukan clear di area mid. Memang agak sedikit memakan waktu, tapi at least itu yang bisa dilakukan sama Watt untuk mengejar ketertinggalan dari skill level ya, Bro. Ya, invade jungle-nya juga udah bener-bener dalam banget karena mereka tahu Gary sudah menggunakan Retribution. Jadi mereka kayak berharap kepada Apressus Wrath untuk mengambil purple buff ini. Dan bahkan Pressword pasti mendapatkan sosok. Tapi lihat, kali ini lagi dan lagi Super Key yang berhasil mendapatkan tiket untuk pulang. Tapi nampaknya Sorizo tidak mau masuk lebih dalam lagi. Karena dia sadar itu bisa menjadi trigger yang bahaya untuk dirinya. Terlalu terburu-buru untuk bisa mendapatkan sosok Dixon di bottom lane. Kayaknya dia tahu sih kalkulasinya. Terisla kan semakin sedikit HP-nya, dia semakin punya damage reduction. Walaupun itu true damage, tapi damage reduction bakal ngedeny hal tersebut. Dan kita tahu sendiri bahwa memang di sini permasalahannya ada di spell vamp. Salvan. Dan at least men-trigger flicker dibuka sih sama Dixon. Ya, agar nanti di turtle yang kedua mereka nggak punya penalty zone bersama dengan flicker. Jadi nggak ada yang namanya element of surprise ke belakang. Ya, dan lebih safe juga buat pemain-pemain Bigetron Alpha. Ki, lagi-lagi dengan Matildanya. Satu buah guiding win yang selalu menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Bigetron. 1400 perbedaan network di menit yang cukup early. Tapi Super Ken bersama dengan Gary. One by one situation di arah sungai. Tapi nampaknya kali ini Gary terperangkap dengan silam begitu saja. Dan di Taylor Prediction, cuma saya, the one and only, berada di para pasukan anak dewa. Wow, memang belum ada turtle yang kedua, tapi at least sudah bisa mematahkan tempo farming yang dibawakan oleh Gary, Profesor. Ya, udah ada ultimate bloom dari Drian dan bahkan ditambah lagi dengan Ender Realm. Jadi kayaknya banyak banget ultimate dan buff. Purify Kenny telah dikeluarkan, tapi dia berhasil keluar dari King's Coleman. Gagal untuk ditumbangin. Itu adalah kesempatan yang sangat baik didapatkan oleh sosok seorang Supernova, tapi nampaknya tidak berhasil mendapatkan hasil yang maksimal. But it's okay. Nice try ini anak dewa. Chrono Dash yang pas banget timingnya dan Super Ken lagi-lagi masih dengan job desk yang sama dari minggu kemarin, Profesor. By the way, top lane.
Eman? Oh, Eman, nowhere to run Eman. Gak ada jalan lagi untuk pulang. Gak ada lagi zaman Force dan dia harus tumbang. Satu-satunya hal terbaik yang bisa dilakukan oleh Super Ken adalah ya memberinya dia turtle untuk yang kedua kalinya. Ya, pertukaran yang setidaknya bisa didapatkan dari sisi Bigetron, Profesor. Dan Dewa United sekarang. Mungkin aku bisa melihat match up yang cukup sengit ya dari kedua belah gold lane. Dari Awat dan juga Eman. Kelihatan Eman gak terlalu nyaman, Profesor. Ini udah terlalu nyaman. Iya. Ini bahkan di arah bottom lane udah terlalu nyaman. Benar banget. Buat Sorizo-nya karena dia udah selesai dengan War X. Dan kayaknya bakal menuju ke item-item selanjutnya. Immortality ada, Brute Force juga ada. Kayaknya item defense terlebih dahulu untuk menambahkan HP dari Viraga Armor. Tapi untuk Eman, dia udah pasti bakal kena pressure terus. Dan secepat mungkin dia kayak butuh backup dari Ki. Agar nantinya dia bisa diselamatkan dengan menggunakan Guided Wing. Rotasi sih. Jujur aja ya, aku sempat tadi lihat Faramis adalah sebuah harapan besar di draft pick. Tapi ketika adanya Lilia, ini semua langsung buyar. Iya. Karena yang difokuskan nanti untuk merubah semua team fight yang sudah dimenangkan oleh Dewa, itu ada di Moreno. Moreno ini kunci penting loh. Dan bisa jadi dia bakal secepat mungkin bikin Glowing One agar nantinya Netherrealm gak bakal jadi penyelamat gitu loh untuk Dewa. Karena kenapa? Karena Moreno ini masih bisa ditutup oleh Watt. Nggak ada Black Choose di sana. Iya. Ya kan? Tapi tergantung Watt mau fokus kemana, serba salah. Masalah targetingnya sih. Yang mau diprioritaskan siapa yang akan ditumbangkan terlebih dahulu. Dari Aduh, sisi- Gary terperangkap lagi di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Lika Pons dan keluarga, tapi Gary gak akan bisa kemana-mana. Gary ini tidak memiliki Matilda di depan sana dan bahkan lihat Private Gaming not save the day for this time untuk Heyman. Udah diselamatkan Matilda Airlines. Lihat, Second Eagle telah dikeluarkan semuanya untuk menyelamatkan Emang. Tapi memang pick terhadap sosok Minsitar dari Coach Cassius. Ini wise choice. Ini adalah something juga untuk menghentikan bagaimana shot dari Harit yang sedang menjadi trending topik. Baik itu di MPL atau bahkan mungkin di rata-rata Mythic, Immortal, dan Glory. Ini seperti yang KB bilang sih, memang harus ada rotasi yang dibawakan sama Ki. Trio mid yang harus mulai berjalan ke landing atas. Tapi Super Ken, Sobat Ken, Invade-nya lihat nggak berhenti. Dash-nya benar-benar dipegang sama si dia di depan sana. Retribution yang sangat baik, tapi press war. Wow. Sedikit untuk menuju ke arah belakang, nampaknya si Kiki dikeluarkan membuat para pasukan dari tim mana Dewa mereka harus tim fight besar. Sorizo menjadi tulang punggung utama, tapi nampaknya dengan adanya Ki memanggil menuju ke arah belakang membuat para pasukan dari tim Bigetron harus disingkir. Damage terlalu besar. Awat is coming, King's Call. Benar-benar bersinar, tapi lihat Super Cat terlalu kuat membuat Awat yang banget tumbang di depan sana. Menangkap Gary, press war. Membuat double kill di tangan Bigetron. Bahkan Dewa benar-benar di luar ekspektasi mereka yang harusnya kemenangan kali ini didapatkan oleh mereka. menurut aku itu thanks to Super Ken karena dia nge-pop up, dia trigger untuk biar Netherrealm-nya keluar dulu, Bro. Iya, ditambah lagi ini kan ada 3 hero yang notabene fighter kan. Ada Terisla, ada Minsitar, dan juga ada Roger. Tiga-tiganya kalau kena efek taunt dari Super Ken, Nempel semua. nempel Nempel semuanya. semua. Dan itu melee loh, itu bakal bener-bener annoying banget sehingga Eman bisa jaga posisi. Dan tadi Eman datangnya belakangan soalnya. Oh Eman, really? Mencoba untuk mengganggu dan bahkan tadi ketika Awat pengen masuk ke arah belakang, Super Ken tahunnya berkali-kali Awat sampai akhirnya pasrah menujunya siapa? Super Ken doang. Iya. Gak ada opsi Momochan. Gak ada opsi dan bahkan ketika nggak ada Netherrealm, pemain-pemain dari Bigetron mereka tahu Eman-nya udah on the way, Eman-nya udah siap buat team fight kedua. Oh terperangkap, case-nya really terkena down. Dan nampaknya Flash of the Oasis kali ini sudah keluar untuk seorang case. A press for nothing. Tidak ada yang bisa didapatkan tapi lihat terlalu banyak dash dari para pasukan tim Bigetron. Awat walaupun dia punya sebuah antidotnya. Tapi nampaknya satu pilihan cuma ada ke arah Eman. Masalahnya dia cuma bisa single target ke Eman. Dan masalah utamanya juga Eman gak mau muncul sebelum adanya King's Call. Itu dia. Jadi dia udah tahu sekarang winning kondisinya berbeda. Dia gak bakal mau show up duluan. Dia gak bakal mau buka Zaman Force duluan. Karena yang ada nanti Watt bakal langsung counter engage. Dan tugasnya dari Moreno sangat amat jelas. Dia tinggal nge-trigger aja Netherrealm keluar terlebih dahulu. Karena udah pasti Netherrealm ini bakal jadi bencana untuk pemain-pemain dari Bigetron. Dan Thunderbelt. HP tambahan. Ada true damage juga. Dan slow evac. Ini bakal membuat Eman makin susah untuk ditumbangkan. Walaupun Watt sudah memiliki Demon Hunter Sword. Oh bakal lihat base dari para pasukan anak dewa dibuat taman bermain oleh para pasukan Bigetron Alpha. Mereka terlalu kuat dengan 8.000 gold difference dengan tanpa Lord. Ingat 8.000 gold difference belum dengan Lord. Tapi so far Gary ini belum terlihat posisi dari Gary.
tidak diketahui. Ya itu makanya alasan kenapa anak-anak Dewa tuh bener-bener dimakan semua monster jungle-nya Momochan. Iya. Biar Gary ya farmingnya di tempat yang cukup beresiko. Dan kalau misalkan dia ketahuan sedikit aja, udah pasti bakal ada yang menyambut di sana. Ada Guided Sampai Wing. dicari loh. Langsung Be. dicari, soalnya ada Matilda kan. Ya, Iya. dan sekarang yang sangat dibutuhkan oleh Kiri adalah bisa mendapatkan satu buah point kill. Lihat Sorizo terlalu kuat di sana, mencoba untuk membalikan kembali keadaan, bahkan ada Key. Sandwich Gaming is real, berhasil dengan satu darah. Kali ini membuat para pasukan tim Dewa sedikit bermain dengan santai. Dia nggak mau engage lebih masuk dalam lagi karena mereka sadar kalau satu kali aja langkahnya tenggelam. Walaupun Key kali ini masih berada di level 10. Udah cukup tebal untuk mereka yang tidak punya duit. Masalahnya buying time-nya itu lama banget, serius. Itu Lord-nya bener-bener jadi free, nggak ada yang bisa engage, dan sedikit pun nggak ada yang bisa menyentuh ke sana. Dan ini adalah Game Fact by aplikasi baru GoPay yang dimana Minsitar menjadi debut untuk di sisi God Lane. Ini debut pertama kali untuk Minsitar God Lane setelah sebelumnya pernah digunakan oleh Eko Benikiti. Oke, dan nampaknya di sana Super Cat menangkap seorang Dixon, mundur lagi ke arah belakang. Kicks belum dikeluarkan, lihat tengah ada Zaman Force, Super Out Sopriadi berhasil membuat Ewan berhenti. Tapi kawanannya tidak membuat di depan sana Dixon damage yang cukup besar dan bahkan Lassen Sanete membubarkan para pasukan dari tim Anak Dewa. Hanya fokus menuju mendapatkan 3 best turret, 10 menit is real. Tidak ada best turret, ini penjara. Orang poranda PS yang memiliki para pasukan dari tim Anak Dewa dan Eman fokus menuju ke arah team fight. Kehilangan Dixon menjadi sebuah tolak ukur yang tidak bisa ditahan lagi oleh tim Anak Dewa dan bahkan mereka, Anak Dewa, harus bertekuk lutut di hadapan Bigetron dan base-nya menjadi taman bermain Bigetron Alpha. Oh my god. Untuk Bigetron. Kemenangan ya mungkin aku bisa bilang tidak terlalu mendominasi, tapi jelas terlihat tujuan dan juga team fight yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Bigetron. Mereka tahu, oke, Evan tidak bisa menang di landingnya sendiri. Tapi ketika team fight 5, banyak pemain-pemain dari Bigetron yang mampu untuk men-trigger semua resource skill yang dimiliki oleh pemain Dewa. Dan Eman benar-benar dikasih space yang banyak banget Profesor KB. Ini kalau kita ngomongin soal team fight, semuanya bener-bener punya tugas masing-masing. Super Ken yang ngebadanin, Key yang menjadi playmaker, siapa nih yang bakal mau dia tarik? Apakah Super Ken? Apakah Moreno? Atau bahkan mungkin tiba-tiba adalah Sorizo dengan exportnya? Atau Eman yang menjadi the last man yang diharapkan oleh Watt terjebak dalam King's Call? Aku memang tahu peringkat mereka terpaut jauh, tapi aku nggak expect sampai taman bermain. Itu menjadi taman bermain, mereka nggak fokus endgame. Ya. Yang endgame minionnya. Endgame miniannya, mereka hanya bermain di depan sana. Mereka bersenang-senang. Dan benar seperti kata Kito Victory ataupun Mirko, biarkanlah Bigetron Alpha bermain seperti biasa. Dan benar, mereka bermain-main di depan sana. Let them play. Let them play. Dan ternyata masih terlihat kuatnya adalah trio mid-nya. Ya, atau let